Waalaikumsalam. Bapak Ibu, alhamdulillah ya. Salawat dan salam kita panjatkan kepada Nabi Rasulullah SAW. Bapak Ibu mudah-mudahan sehat sadayana, semua sehat ya. Keluarga kita juga mudah-mudahan sehat semua. Saya mungkin pertama ya pada masa ini, masa COVID ini bicara ya di hadapan Bapak dan Ibu. Dan kita semua banyak belajar ya dari COVID ini. Kebetulan mungkin Bapak Ibu mah nggak hadir terus ke sekolah, jadi masa galaunya mungkin tidak seperti saya ya. Kalau saya sempat galau, ya Allah, nah, saya juga ingat ke Bapak dan Ibu, gimana nanti Bapak Ibu guru ya, kalau ngajar bagaimana, udah kebayang ya, dengan lokasi yang bermacam-macam gitu kan, ada yang potensi yang seperti apa sekolahannya, itu sudah terbayang, sudah ada terpikirkannya, makanya sempat galau lah, kumaha itu ya, tapi pada akhirnya mah kita harus sama-sama belajar ya, memahami COVID ini menyikapinya kita seperti apa. Jadi di sini kita dituntut ya, ada tantangan, ya, ada tuntutan, ada juga pengendalian diri terutama ya bagi Bapak Ibu ya, kita juga sekarang banyak belajar lah secara emosional, secara spiritual mungkin ya, banyak yang harus kita direfleksikan kepada diri kita sendiri, terutama saya yang sering di rumah ya. Di rumah itu kan beda perempuan banyak, jadi kalau mau bekerja sambil di rumah ya jadi double ya perempuan mah gitu. Jadi kalau ada keluar mah kita kan ada alasan kerja baru angkat rumah gitu ya, tapi kalau sekarang ya rumah ongkoh, ya kerja ongkoh ya, akhir nanti pokoknya ada kumaha ya membangun dirinya gitu ya, membangun diri supaya enjoy gitu ya, supaya nikmat di rumah juga walaupun rumahnya nggak menyenangkan misalnya ya, kan itu suatu hal yang luar biasa menurut saya. Ya, ini dari presentasinya banyak, ternyata 70% ya anak-anak muda kita itu kritis katanya. Kritis itu mungkin dari sikap, dari karakter, dari terutama itu ya sikap peta yang artinya belum terpenuhi untuk urusan kita secara umum ya, secara umum di Indonesia sebenarnya ini melihatnya ke sana. Jadi perlunya ini diarahkan ini ke sini, guru harus well being. Jadi murid juga pasti well being. Jadi bagaimana gurunya, kalau murid itu bagaimana gurunya, kira-kira seperti itu ya. Jadi tahap ini mudah-mudahan di SMA Sukata Lima tidak ada ya, saya mungkin nggak ada di sini. Ini aja ketahuan aja ya, dilewat-lewat ya, karena ini bukan pembahasan yang utama ya. Ini bicara at the beginning of the school ya. Jadi kalau gurunya yang masa depannya punya pemikiran ke depan, mungkin di tampilan gue udah kelihatan gitu ya. Bila misalnya gurunya udah kacau, kelihatan dari tampilannya juga mungkin ya. Jadi kita mudah-mudahan yang kanan ya. Jadi yang lulus lah kita yang sudah diwisuda tuh ya gurunya. Ini gampangnya sayangnya burung hantu, kenapa ke burung hantu ya? Disebutin guru tapi burung hantu gampang. Sahan burungna. Jadi ini kan saya bukan di sini ya. Ini hanya sebuah cerita tentang well-being. Jadi keadaan ini kalau sudah baik, yang menurut saya di sini harus tetap berkelanjutan, bahkan sampai tidak ada gurunya pun nanti ganti guru misalnya yang lain ya. Jadi mengikuti keadaan guru yang ada di sini ya, bukan membawa cucuk atau membawa provokator di sini itu ya. Jadi mudah-mudahan tidak seperti itu. Jadi ini juga ya mungkin salah satunya kan tadi ya, kalau dalam manusia itu katanya ada sesuatu yang baik, sesuatu itu maka baik seluruhnya ya, itulah hati gitu ya. Iya. Itu mudah-mudahan di sini juga hatinya sudah baik-baik semua ya. Amin. Jadi ya tampilannya akhirnya kan positif ya, positif ke anak-anak, positif ke teman, positif ya, kita ya memberi pengaruh yang positif, jadi bawa aura positif, jadi ke lingkungan juga ikut berpositif. Jadi gitu kan, jadi bagaimana hati kita, jadi pentingnya hati, bagaimana mengelola hati sampai ke kayak angin juga, manajemen kolbu
pentingnya kalau itu di ini ya, karena itu di situ ada ilmu, ada ya iman, ada nafsu ya. Dan nafsu, ada nafsu itu ada 4 ya kalau menurut agama ya. Ada nafsu yang dirahmati, dosa, dan itu maaf ya di halaman nafsu mutmainah, ada lagi masuk apa? Mutmainah bukan? Saya lupa lagi. Saya lupa ini, konsepnya ada apa tapi lupa. Ustaz? Kenapa Ustaz teh? Karena iya. Ustaz? Ya opatnya ada nafsu yang dirahmati ya, berarti nafsu yang memang Allah dijaga, dirahmati itu berarti udah diarahkan, udah diberi ketenangan, ya udah diarahkan untuk sesuatu yang baik. Ada nafsu yang memang tidak dirahmati, mungkin dibenci Allah ya. Ya itu ada 4 ya. Nah kita itu kan mengelola kehidupan itu untuk mengendalikan emosi yang tadi punya nafsu yang tadi yang 2 atau 3 ya yang tidak dirahmati ya. Yang bagus kan jiwa yang tenang, nafsu yang sudah dirahmati ya. Nah itu ada nafsu, mengelola nafsu itu ya. Jadi itu bagaimana mengelolanya, itu salah satunya kan ada keimanan ya, ada ilmu ya. Nah ilmunya ilmu apa? Ilmu dunia, ilmu akhirat, itu tergantung mana yang dominan. Jadi kalau yang dominannya ilmu agama mungkin nafsu mutmainah, nafsu yang dirahmati itu ya, nanti yang keluarnya. Jadi itu di situ kita kan mengelola itu kecerdasan. Dan kecerdasan itu ada spiritual, akan mempengaruhi ke kecerdasan emosional, itu ke sana ya. Jadi kecerdasan spiritual, kecerdasan emosional nanti akan pengaruh ke kecerdasan yang lainnya, kognitif ya. Ada lagi kecerdasan majemuk. Pernah tahu kan ada kecerdasan majemuk? Ya. Estetika, bahasa ke sana akhirnya ya. Nah itu kan ujungnya kan asalnya Pak itu dari kecerdasan spiritual yang berasal dari apa itu spiritualnya? Dari ilmu agama, ilmu dunia, atau dari keyakinan, keimanannya kemana? Keimanannya itu tergantung dari ilmu yang kita serap. Jadi keyakinan juga kadang jadi tidak sama setiap ini ya. Mohon maaf ya, saya dengan suami saya pada satu rumah itu tidak ada keyakinan yang sama Islam ya, tapi ada yang tidak sama, dan itu sulit ternyata merubah itu ya. Dan itu adanya di dalam hati kita nggak bisa baca itu sampai harus berubah. Itu mengubah orang itu susah ternyata. Jadi karena itu Bapak Ibu hati-hati kalau kita ngajar ke anak-anak juga ya, menerapkan keyakinan apa yang kita pakai ya. Ada kalau ilmu keduniaan, keyakinan, misalnya gini, saya sakit, saya yakinnya kayaknya biasanya minum air hangat enak gitu ya, itu keyakinan kan ya. Tapi Allah mah ya, tanpa itu menurut Allah kan bisa sembuh ya dengan ilmu Allah ya. Nah itu belum sampai oleh saya di kajinya gitu kan. Itu berarti saya kan masih kekurangan ilmu agama, keyakinan itu ya. Misalnya kalau saya mah karena api itu panas ya, tapi Ibrahim mah panas ya. Itu kan dia keyakinan agamanya kuat berarti kan. Kalau saya mah masih panas ya, masih ini api panas. Nabi Ibrahim mah dibakar ternyata 40 hari ya, tidak merasa panas, dan dia keluar itu masih utuh ya. Tuh bedanya keyakinan kita dengan keyakinan yang benar-benar ya, sudah bisa merubah, mengkaji hatinya, merasakannya beda dengan perasaan kita yang awal. Dan itu jadi udah buat videonya belum? Udah buat videonya? Ngaji itu ternyata bukan ngaji Quran, bukan baca buku ya. Ternyata mengkaji untuk ngaji, artinya mengkaji dengan diri kita sampai di mana. Jadi ada yang menurut Allah baik, menurut kita mungkin orang lain masih berarti ayat nafsu masih belum dikendalikan oleh diri kita ya. Kalau begitu berarti kan menurut Allah itu harusnya oleh kita baik ya dirasakannya. Misalnya gini, kan orang itu ada yang sholat teh, nah yang misalnya tapi ada Nabi mah malah rekreasinya nanti sholat ya. Nabi itu kan rekreasinya sholat. Kalau kita bersolat teh gerpusing Pak, kalau yang sholat ya gitu ya. Jadi itu juga kan ini harus jadi sampai di mana tuh keyakinan agama kita sampai bisa mengamalkan ilmu agama itu ya, sampai kita jadi punya keyakinan sama seperti Nabi. Jadi main itu bukan kemarin kita misalnya senang main ya kemana-mana. Nah dengan corona ini ternyata kan kita nggak boleh main ya, nggak boleh ke mall ya,
Itu pengendalian diri itu berarti dituntut ya dengan cara seperti itu. Jadi banyaklah yang dipelajari oleh saya selama BDR ya. Jadi mengkaji itu ternyata sampai ke sana, jadi seneng lah, banyak senengnya sih sebenarnya ya. Cuman ada juga tidak senengnya, yang senengnya kalau keluar jadi seneng sekarang. Jadi nggak terlalu terbebani. Kalau keluar itu kan tadinya pikiran jalan aku mana aja, langsung jalan di mana tadi tehnya. Bapak kan tidak diizinkan mobil tehnya, jadi beban aja itu kalau kemana-mana di pengawasan sancan bulan gitunya. Soalnya kita naik mobilnya masih kene kadang ikut ke orang lain, kadang ke Grab, kadang karena motor gitu, sancan bulan gitunya gitu. Perasaan saya itu. Nah, tapi karena saya akhirnya saya ini mau diajak sama orang juga bodo amat gitu ya. Yang penting saya ngomong saya ada manfaatnya gitu aja lah menurut saya. Saya emang sederhana memang mikirnya daripada batu ngejek bodo lah. Saya mah malu sebenarnya, saya juga ya kadang ikut ke orang tapi ada orangnya baru tahunya udah punya mobil, ayo cenah dulu ke dia gitunya, ada yang gitunya kan disyukurin aja lah. Tadinya saya juga sempat beli mobil tapi ketika tidak mau tidak boleh beli kayak buat apa ada di rumah orang baik, murid yang baik. Jadi guru yang baik artinya mungkin baik itu dalam apa? Banyak ya kita baik kan. Baik itu apa, suka ngasih, baik itu karena alatnya baik, baik dalam hal apa? Ini sebenarnya ada banyak kriteria baik kan, ya. Saya sepintas tidak akan bisa melihat yang lain ya, keburukannya misalnya ya. Tapi kalau udah sopan ini baik gitu ya, itu kan kita juga kadang begitu ya melihat anak juga, wah ini mah sopan, anak berarti baik. Tapi ternyata anak itu ada yang pura-pura baik ya. Ada anak yang seperti itu, boro-boro anak orang ya, anak sendiri juga kadang-kadang kan maunya, mama ini siapa ini ngoloknya tadi tahu gitu kayak itu kan. Anak juga ternyata ada yang begitu. Jadi kita sebagai guru harus cerdas ya membaca karakter di balik itu ada apa memang benar-benar baik ya, atau memang dia ada apa-apanya gitu. Termasuk juga dengan yang tidak baik ya. Anak ini bandel banget, ini kenapa anak ya? Berarti ini ada apa dengan mereka ya? Jadi itu harus pinter guru ya, termasuk abdi ya, guru pinter membaca bapak dan ibu ya. Di karakter ini gimana nilainya pantasnya gitu, karena ayat TRK-nya ayat penilaiannya seperti itu. Jadi begitu ya, kita harus pandai baca karakter di balik karakter yang ada apa sebenarnya. Apalagi wali kelas itu mah wajib ya, wajib tahu dengan sampai ke rumahnya. Nah, di Bapak Ibu kan kemarin masih belajarnya dari WA ya, jadi belum hiperaktif, artinya interaktif antara siswa dengan guru lewat video ya. Kalau nanti kan kita belajar Zoom ya, belajar Webex, udah Webex? Udah. Oh ya Webex, Microteams itu ya, itu kan interaktif itu nanti kita bisa lihat anak-anak ya di tampilan kita di ini. Kemarin yang di-sharekan ke saya kebanyakannya WA ya, belajarnya ya lewat WA. Ya, WA ya. Nah, mungkin ke depan mah itu menjadi wajib juga kita tahu ya aplikasi-aplikasi untuk pembelajaran interaktif tampilan ya. Terus kemarin juga ada Google Classroom ya. Google Classroom itu kan berupa masih papan itu belum interaktif ya. Google Classroom udah masih format aplikasi ya. Ada lagi Google Sites ya. Google Sites itu juga sama semacam RPP ya, pakai web ya. Itu sekarang lagi dipelajari. Saya juga termasuk lagi belajar itu ya. Kemudian ada lagi pembelajaran yang untuk anak ini hadir nggak sih? Ya, ada itu namanya Mentimeter. Udah belum itu? Mentimeter, Kahoot itu ya yang sudah dilakukan oleh Pak Irfan ya. Itu untuk bagaimana bikin quiz ya. Jadi games tapi jadi soal-soal tapi jadi lucu gitu. Jadi kita juga ikut senang lihat nih ada gambar kita di sini, ada gambar apa ya lucu-lucu gitu. Itu kan anak pasti senang gitu ya. Maksud saya juga bisa bertahan sama LPMP itu yang begitu ya. Kan LPMP mah yang dari kayak kegiatannya tetap ya. Jadi sangat
penting mengelola emosi itu ya. Termasuk kita sendiri ya, jadi harus penting mengelola emosi itu karena di sana ternyata kontrolnya kemana-mana ya, tadi karena ada gangguan di dalam hatinya sehingga emosi kita kadang-kadang jadi tidak terkendali, mungkin salah satunya itu. Jadi kemana-mana nanti, jadi pemikirannya bisa terganggu karena di hadisnya jangan cepat marah, jangan cepat marah ya. Udah. Jadi karena Udah. kalau cepat marah buat itu kain teh ya. bukan kita ya, Kain sama lagi ya, nombok. gangguan dari luar. Jadi itu belum punya belum punya identitas diri ya. Sampai kelas 2 SMA menurut saya anak itu masih mencari dirinya sendiri ya. Udah SMA kelas 3 itu baru yang berpikirnya lebih ini ya, lebih berpikir ke depan, berpikir sekarang itu sudah ada. Tapi kalau SMA kelas 2 itu sama ya. Jadi jangan marah kalau ada anak-anak yang nakal, anak-anak yang males kerjain apa. Kita lihat tadi di belakang itu ada apa. Teladan memang dari dulu sih teladan ya, belum ya. Dia bukan hal yang baru, istilah baru nyebutnya ini well-being nyebutnya ya. Ini kriteria katanya emosi itu harus positif. Apa saja yang positif? Belum banyak ya kriteria yang positif, ini salah satu aja ya. Mungkin Bapak Ibu bisa mengembangkan sendiri nantinya. Ini mengembangkan atau melatih emosi melalui permainan di papan tulis. Ayo nama bisa oke kahut ya, atau pelajari membuat aplikasi yang memang kita sebenarnya ngukur minat anak-anak ya, ngukur kesenangan anak-anak apa. Bisa di games tapi optionnya diganti dengan pertanyaan-pertanyaan yang oleh kita inginkan ya. Jadi bisa kita bikinnya kayak Bapak Ibu banyak belajar itu ya. Saya support seperti itu karena itu kebutuhan sekarang. Jadi kebutuhan Bapak dan Ibu. Karena aplikasi kemarin kita tidak benar-benar ya setengah-setengah kita belajar aplikasi yang seperti itu. Sekarang harus punya kecuali kalau arek jadi guru nager pensiun jadi soal itunya arek eureun jadi guru nager jadi pengusaha kecuali itu mah masa jadi pengusaha masa kan jadi pengusaha ya apa ya jadi masalah ya. Jadi harus banyak belajar itu yang saya kalau kita mau jadi masih ingin digaji provinsi, digaji oleh pusat, ingin jadi guru mau tidak mau senangin belajar aplikasi itu. Di YouTube ada Bu ya, tinggal klik ya, kita belajar ini ada itu panduannya ya. Jadi sebenarnya nggak usah di kelas begini juga, kalau kita mau belajar itu bisa di YouTube banyak ya. Tanyalah apa yang akan dicapai di akhir kegiatan perharinya. Nah kita juga harus itu ya, ada komitmen dengan anak-anak ketika kita Zoom atau Webex pakai itu. Tanya kabar anak-anak, bagaimana kabarnya? Ya, baik tidak kalian ada permasalahan apa, ada nggak masalah apa gitu. Kita kok komunikasi dulu yang baik dengan anak-anak. Ada siapa di rumah gitu ya, tanyakan. Jadi bukan hanya mau belajar aja kita ini ya, kita fokus ke materi ya. Ada bisa kerjakannya materi WA. Begitu aja. Jadi itu penting kan.